semua, luar biasa, fantastis. Wah, adik-adik, Kakak Iren senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Semua sehat, semua semangat, ada sukacita? Wah, pasti ada dong, soalnya kita sudah dipelihara Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, dan hari ini kita mau bersyukur, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita yang luar biasa. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah peliharakan kami dalam seminggu yang lalu dalam segala aktivitas kami Tuhan. Engkau sudah berkati kami dalam kami bermain, dalam kami belajar. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami hingga selesai. Dan Engkau juga memberkati kakak layan yang akan bercerita hari ini, juga segenap kakak layan yang bertugas dan adik layan yang bertugas dalam ibadah hari ini, juga kami semua yang akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini ya Tuhan, boleh kami pakai dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kayak kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai dan membimbing kami. Saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar sebentar firman yang disampaikan oleh Kakak Jen dan Kakak Marlen bisa kami simak dengan baik. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kalau Kejadian itu perjanjian apalah? Oke, perjanjian lama. Nah, pembacaan kita terambil dari Kejadian 31 ayatnya ke-43 sampai dengan ke-50. Oke, sudah dapat semuanya? Ayo kita baca bersama-sama. Oh iya, jangan lupa bangkit berdiri. Oke, kita baca bersama-sama. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak-ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu itu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Gilai. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Iya. Kakak Jen, sebelum kita bercerita kayaknya maskernya dilepas dulu ya. Oh iya. Kita lepas dulu ya adik-adik ya. Nah, oke. Ya, adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Tadi terambil dari mana ya Kakak Jen? Kitab Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Iya, tadi bercerita tentang Laban. Laban itu artinya apa ya Kak Jen? Nah, siapa yang tahu artinya Laban? Apa? Putih. Pintar sekali. Jadi Laban itu artinya putih. Laban merupakan seorang peternak. Iya. Dan Laban itu merupakan putra dari Betuel dan saudara laki-laki dari Ribka. Anaknya Laban siapa namanya Kakak Marlen? Siapa ya? Aduh, Kakak Marlen lupa siapa Dua nah. orang itu Kakak Marlen nanya Laban. Ada yang tahu? Siapa Kakak? Lea dan Rahel. Rahel. Betul Duh, sekali iya, yang jawab. betul ya. Dan dia merupakan paman dari siapa Kakak? Yang kedua bersaudara itu loh. Siapa ya? Yakub dan Esau. Nah, ada yang masih ingat cerita tentang Yakub dan Esau? Ada enggak? Oke, Yakub dan Esau. Di mana Yakub memperoleh hak kesulungan dari Esau yang menjual kepada Yakub dengan semangkuk sup kacang merah. Lalu Yakub melarikan diri Kakak ke daerah Mesopotamia. Dia dikejar sama Esau karena Esau marah. Hak kesulungannya diambil dengan cara menjual dengan semangkuk sup kacang merah. Iya. Nah, setelah tiba di Mesopotamia,
Yakub bekerja di peternakan Laban sebagai seorang peternak. Dia sangat lihai dan sangat disukai oleh si Laban. Nah, Yakub menyukai anak bungsu dari Laban, yaitu siapa? Rahel. Tetapi di daerah timur pada zaman dahulu tidak boleh melangkai kakaknya, yaitu Lea. Syaratnya Yakub harus bekerja selama 7 tahun bersama Laban sebagai peternak, menjaga domba-dombanya untuk mendapatkan si Rahel. Tetapi pada tahun ke-7 yang diberikan adalah si kakaknya, si Lea. Nah, Yakub kecewa, tapi si Laban, ayah dari Lea dan Rahel, berjanji jika 7 tahun bekerja lagi, maka Laban memberikan anaknya yang bungsu, yaitu Rahel, yang dicintai oleh Yakub kepada Yakub. Itu berarti sudah ditepati janjinya atau belum ya Kakak Jen? Yang 14 tahun Kakak Marlen baru ditepati janjinya. Jadi lama sekali. Begitu lama harus menunggu supaya bisa ditepati janjinya. Nah, adik-adik, dari cerita Kakak Jen tadi itu, sekarang Kakak Marlen mau bertanya, apakah adik-adik seperti itu? Ada yang suka ingkar janji? Tidak ada ya? Contoh-contohnya kalau kita ingkar janji itu bagaimana ya Kakak Jen? Misalnya Kakak Marlen janji sama Kakak Jen, Kakak Jen, nanti kita pergi jalan-jalan ya jam 4. Ditunggu jam 4 Kak Marlen tidak datang. Ditunggu jam 5 Kak Marlen tidak datang. Tiba-tiba Kak Marlen membatalkan janjinya. Itu menepati janji atau tidak Kak Marlen? Contoh apa lagi Kakak Marlen? Itu tadi salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya kalau di IMPA, ya kan? Adik-adik disuruh membaca ayat hafalan. Janji, iya kakak, minggu depan nanti saya akan menghafal ayat yang sudah diberikan oleh kakak. Ternyata minggu depan tidak dihafal. Itu berarti sudah tidak menepati janji lagi, ya kan? Sudah tidak tepati janji kepada kakak-kakak lainnya. Karena sudah berjanji katanya minggu depan, padahal minggu ini tidak dilaksanakan. Sudah 2 contoh ya kakak ya? Coba kalau di sekolah contohnya apa lagi ya kakak ya? Di sekolah lagi, misalnya tidak menepati janji sama bu guru. Ada PR, ya, di rumah, tidak dikerja. Betul. Itu berarti tidak menepati janji sama Ibu guru. Bukan cuma sama ibu guru saja Kakak Jen, tapi sama papa mama di rumah. Ya kan? Sudah berbohong juga itu Kakak Jen. Kalau di rumah Kakak Marlen contohnya apa? Nah, kalau di rumah, ya kan? Di rumah juga biasa ingkar janji, ya. Disuruh tidur siang, tidak tidur siang. Iya Mama, nanti sebentar jam 2 saya tidur siang Mama. Padahal main handphone. Itu kan sudah ingkar janji. Sama orang tua, jangan lupa ingkar janji juga sama Tuhan di atas. Jadi kalau kita mengungkapkan janji atau kita berjanji sama seorang teman, seorang sahabat, orang tua, sama ibu guru juga, teman-teman dimanapun, berarti kita juga sudah janji sama siapa Kakak Marlen? Sama Tuhan, dan harus ditepati. Ya adik-adik ya, adik-adik. Jadi intinya jangan ingkar janji dan menghargai semua orang, apalagi orang tua kita, ya Kak Jen? Ya betul sekali. Demikianlah cerita kita pada hari Minggu ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Iya. Oke. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Ada sukacita walaupun berada di rumah saja. Adik-adik harus senantiasa bahagia, senantiasa bergembira, senantiasa ceria. Hari ini alat peraga yang akan Tante Erli buat adalah seperti ini. Contohnya ya. Kita membuat bentuk hati. Ya,
seperti ini. Adik-adik, untuk bahannya, adik-adik bisa gunakan berbagai bahan yang tersedia di rumah. Kalau untuk karton begini, adik-adik bisa mengambil kalender yang agak tebal. Kemudian untuk gantungannya, adik-adik bisa memakai benang. Tanya sama mama, biasa mama mempunyai benang, ya. Dan yang untuk pipetnya, pipet yang Tante Erli gunakan ini, adik-adik bisa menggunakan pensil atau pulpen. Pokoknya yang agak keras, ya. Pensil. Sebaiknya pensil. Pertama-tama kita menggunting gambar hati. Kalau adik-adik mau membuat gambar hati, bentuk hati, Tante Erli biasa membuat seperti ini. Adik-adik bisa melihatnya. Kita ambil karton atau kalender, kita lipat dua. Kita lipat dua, baru kita membentuknya. Bisa minta tolong mama ajari di rumah. Jadinya seperti ini. Karton yang Tante Erli pakai untuk aktivitas ini, Tante Erli memakai 3. Ada yang besar, sedang, dan kecil, ya. Jadi, kalau yang besar sudah jadi, adik-adik sudah membuat yang besar. Adik-adik bisa membuat beberapa. Kalau adik-adik membuat yang kecil lagi, kita gunting lebih kecil. Karena Tante Erli menggunakan 3 bentuk hati dari besar, sedang, dan kecil. Jadi yang kecil. Kalau sudah jadi yang kecil adik-adik, untuk yang ketiga lagi kita menggunakan karton yang lebih kecil lagi atau kalender, kita gunting lagi. Pola yang sudah ada ini kita gunting lagi lebih kecil. Jadi adik-adik sudah mendapat 3 bentuk hati. Saat ini Tante Erli sudah membuat, ya. Ini yang besar, sedang. Kemudian kita ambil double tip. Kita tempel. Kita sudah membuat 2 bentuk hati yang besar dan sedang. Untuk bentuk hati yang lebih kecil, Tante Erli menggunakan origami metalik. Pokoknya bahan yang Tante Erli gunakan ini, kalau adik-adik tidak punya, tidak usah suruh mama beli. Apa saja yang ada di rumah, adik-adik bisa gunakan. Seperti ini jadinya. Jadi kita membuat bentuk sampai 4. Bentuk hati ini sampai 4. Nah, sekarang untuk membuat, kita ambil pensil dan kita akan menempelnya. Pertama, bentuk hati yang sudah jadi kita dilipat sampai dia terbentuk, ya. Karena yang ditempel nanti di belakangnya. Untuk aktivitas ini adik-adik bisa meminta bantuan kepada mama atau papa. Dan kalau sudah jadi, kita bisa gunakan lem. Tetap juga gunakan lem untuk di samping supaya bisa menempel dengan karton yang di sampingnya.
Oke. Kita lem lagi yang ketiga. Kalau adik-adik merasa bahwa 3 cukup, boleh 3. Kalau terlalu banyak, boleh 3. Kemudian kita tempel lagi yang terakhir. Jangan lupa di pensilnya jangan lupa di lem supaya itu nanti yang melekat. Kalau 3 sudah selesai adik-adik, kita masukkan yang keempat. Hati ini sudah jadi. Untuk gantungannya adik-adik, kita pakai ini, boleh benang dan dilem. Dilem. Taruh benangnya di dalam dan kita melemnya. Ya. Tante Erli membuat sampai 4. Terli sudah membuatnya, dan sekarang kita kembali pada ini. Sekarang kita melemnya. Di bawah ini adik-adik, di bawahnya biasa masih ada yang celah yang tidak terlem. Celah yang tidak terlem seperti contohnya ini. Seperti ini. Di situ kita masukkan yang sudah dibentuk tadi. Dan kita lem. Kita masukkan seperti ini dan kita lem. Jadinya dia menggantung. Itu kita lakukan untuk sisi yang lainnya. Sudah 2.
Sekarang yang ketiga. Dan terakhir, yang keempat. Ya. Jadinya seperti ini. Ya, bisa adik-adik lakukan di rumah. Sudah membuat hati. Walaupun dan di bawah ini kita bisa tulis nama siapa saja yang kita sayangi, Karena adik-adik sekarang di rumah, kita boleh tulis ada yang kita sayangi, ada mama, papa, mama, kakak atau ke adik. Karena sekarang adik-adik di rumah saja, jadi orang yang di sekitar rumah kita yang adik-adik harus sayangi, tidak boleh membencinya, ya. Jadi ada papa, mama, kakak, adik, ya. Jadilah seperti ini, ya. Adik-adik, selamat mencoba di rumah, tetap semangat, tetap jadi anak-anak yang ceria. Dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Kalau tidak perlu, tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, tiba saatnya kita mau doa syafaat. Nah, sebelum kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita nyanyi dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau menyertai, memberikan kami kekuatan kesehatan. Engkau memberikan berkat bagi kami untuk bisa melangsungkan kehidupan ini. Anak-anak kakak layan boleh berjumpa lagi di dalam IMPA di hari Minggu ini. Ketika kami boleh tinggalkan semua kesibukan kami ya Tuhan, dan sejenak kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu melalui lagu-lagu kami yang kami naikkan, tanda rasa syukur kami atas kehidupan ini yang Kau berikan bagi kami, dan juga doa syukur kami ya Tuhan, supaya hubungan kami dengan-Mu ya Bapa tetap erat, dan Engkau senantiasa merangkul kami dengan kasih-Mu, memanggil kami selalu untuk datang kepadamu, untuk selalu beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi semuanya itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa syukur kami, dan juga rasa kebahagiaan dari hati kami masing-masing untuk berjumpa lagi di IMPA. Di saat ini ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang menyampaikan kami semua harus melakukan damai satu dengan yang lain, mengajarkan kami arti perdamaian dan juga melakukannya dalam kehidupan ini, sehingga ada saja ya Tuhan pelajaran baru dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang lebih patuh lagi, lebih rajin belajar, dan juga membantu orang tua di rumah. Begitu juga orang tua kami yang mendampingi kami Tuhan. Tuhan berkati, senantiasa kami boleh tetap bahagia dan boleh sukses dalam karya-karya kami setiap hari. Walaupun semuanya itu dilakukan dari rumah kami ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, di saat ini kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terlebih di saat masa-masa sulit yang kami harus lalui di tengah wabah virus corona yang merajai seluruh dunia. Dan terkhusus Kota Makassar ini ya Tuhan, Engkau mau jaga kami, lindungi kami terhindar dari semua hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kami, hal-hal yang merugikan kami ya Tuhan. Dan kami boleh bertambah-tambah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Tuhan menjaga, melindungi, menaungi kami dari segala sesuatu yang saat ini terjadi. Tuhan, marilah Engkau bersama dengan kami saat ini sampai hari ke hari di mana kami melangsungkan kehidupan ini Tuhan. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk pertemuan kami dengan teman-teman dari sektor lain, kakak-kakak lain juga dari sektor lain, dan perjumpaan kami dengan-Mu ya Tuhan di saat IMPA kami berlangsung saat ini. Ampun salah dosa kami ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yesus, sekarang kami akan mendoakan bagi orang tua kami, yaitu mama, papa, oma, opa yang menonton kami dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, sukacita, dan kesehatan dalam mengajar kami di rumah, agar kami dapat memiliki ilmu yang baru walau di rumah saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi orang sakit. Berkatilah orang sakit di rumah atau di rumah sakit. Berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, juga para pendeta. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, agar dapat memberitakan firman Tuhan meski di tengah pandemi seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa negara kami, kiranya bangsa negara kami aman dan tentram. Berkati juga para presiden dan para menteri Tuhan yang menjaga negeri kami.
Ini doa anakmu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah persembahan syukur kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengingatkan kami, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami pada hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami mulai hari ini sampai minggu yang akan datang ya Tuhan. Kiranya kami bisa bertemu lagi walaupun kami ibadah di rumah saja ya Tuhan. Inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hari Minggu, Tetap semangat, tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.